Halo sobat semua, kembali lagi dengan saya. Baik, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada pria dan juga wanita. Selamat menonton. What you looking for? It's me, Tioti. Style. Baiklah, di sini saya akan lebih memperjelas tentang sistem reproduksi manusia. Apa sih sistem reproduksi manusia itu? Sistem reproduksi manusia itu adalah sekumpulan organ dan jaringan yang berfungsi untuk berkembang biak. Adapun sistem reproduksi wanita yaitu sebagai berikut. Secara umum, sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada internal, yang kedua ada eksternal, dan yang terakhir ada gonad. Gonad adalah tempat sel telur dan gamet bertemu untuk pembuahan. Sistem reproduksi merupakan salah satu sistem yang paling penting di seluruh tubuh karena perannya yang vital dalam kelangsungan hidup spesies. Mari kita bahas tentang organ yang eksternal terlebih dahulu. Mon pubis adalah jaringan lemak subkutan berbentuk bulat dan padat, serta merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mon pubis banyak mengandung kelenjar minyak yang diselimuti oleh rambut yang berwarna hitam, kasar, dan ikal. Mon pubis berperan dalam sensualitas dan melindungi simfisis selama koitus atau hubungan seksual. Semakin bertambahnya usia, jumlah lemak pada mon pubis berkurang dan rambut pun menipis. Selanjutnya adalah labia mayora. Labia mayora adalah lipatan kulit yang menonjol dan berfungsi melindungi organ reproduksi wanita, bagian luarnya, dan lain-lain. Labia mayora juga dikenal sebagai bibir besar. Lalu ada labia minora, lipatan kulit bebas lemak yang mengelilingi uretra eksternal dan muara orifisium vagina. Labia minora juga dikenal sebagai bibir vagina. Yang selanjutnya adalah klitoris. Klitoris adalah organ reproduksi wanita yang sensitif terhadap rangsangan dan menjadi area ereksi. Klitoris ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut preputium. Kelenjar Bartholin, kelenjar yang berada di setiap sisi sebelah lubang vagina dan mengeluarkan cairan untuk melumasi area vagina. Perineum adalah area antara lubang vagina dan anus di bawah labia mayora. Yang selanjutnya adalah hymen atau selaput darah, adalah lipatan membran tipis yang menutupi sebagian atau seluruh bagian luar vagina. Bentuknya biasanya seperti bulan sabit atau donat. Baik, pembahasan yang selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita yang bagian internal. Vagina adalah saluran berotot yang menghubungkan rahim dan leher rahim ke bagian luar tubuh. Vagina juga dikenal sebagai jalan lahir. Vagina merupakan bagian penting dari sistem reproduksi wanita dan memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai jalan keluar darah menstruasi, sebagai jalan lahir saat persalinan, sebagai tempat masuknya penis saat berhubungan seksual, sebagai tempat untuk meningkatkan kenikmatan seksual. Vagina memiliki struktur yang elastis yang memungkinkan untuk meregang saat terjadinya seksual dan persalinan. Dinding vagina dilapisi oleh selaput lendir dan saraf, sehingga dapat mengembang dan melembabkan saat rangsangan seksual. Uterus atau rahim adalah organ berotot dan berongga yang terletak di pinggul wanita, di antara rektum dan kandung kemih. Uterus berfungsi untuk menampung dan memberikan sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin. Baik, yang selanjutnya adalah ovarium. Ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di dua sisi rahim dan merupakan bagian penting dari sistem reproduksi wanita. Ovarium memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon, serta berperan dalam siklus menstruasi dan kehamilan. Ovarium memproduksi dan menyimpan sel telur atau ovum. Setiap bulan sejumlah sel telur akan berkembang
namun hanya satu atau dua yang matang dan dilepaskan. Memproduksi si hormon, ovarium menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang mengontrol siklus menstruasi dan kehamilan. Menentukan kesuburan, kesehatan ovarium mempengaruhi kesuburan wanita. Yang selanjutnya adalah tuba falopi. Tuba falopi adalah saluran berongga dan berotot yang menghubungkan ovarium dan rahim, serta berperan penting dalam proses pembuahan. Fungsi tuba falopi untuk membawa sel telur dari ovarium ke rahim, serta sebagai tempat terjadinya pembuahan. Ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum, serta hormon estrogen dan progesteron. Baik, materi yang selanjutnya adalah sistem reproduksi pria. Sistem reproduksi pria adalah sebagai berikut. Sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur. Organ reproduksi utama pria adalah testis, yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Baik, saya juga di sini akan membahas tentang sistem reproduksi eksternal pada pria. Yang pertama ada penis, terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala penis, batang penis, dan buah jakar. Batang penis berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina, sedangkan buah jakar memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang selanjutnya ada skrotum atau kantung kulit longgar yang menggantung di belakang penis dan berisi testis saraf dan pembuluh darah. Skrotum berfungsi untuk melindungi testis dan mengatur suhu testis agar tetap optimal untuk produksi sperma. Suhu testis yang ideal untuk reproduksi sperma adalah 36 sampai 37 derajat Celcius. Ada testis adalah organ berbentuk oval yang terletak di dalam skrotum, berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Epididymis, tabung melingkar yang terletak di bagian belakang testis, berfungsi untuk mengumpulkan sperma dari testis dan membantu sperma matang. Yang selanjutnya adalah vas deferens atau tabung berotot yang membawa sperma dari epididymis ke uretra. Yang selanjutnya juga ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis adalah 2 kantong kecil yang menempel pada vas deferens, berfungsi untuk menghasilkan cairan kaya gula yang memberikan energi dan membantu sperma bergerak. Yang selanjutnya adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang seukuran kenari yang terletak di bawah kandung kemih, berfungsi untuk menyumbangkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Yang selanjutnya adalah kelenjar bulbouretral. Kelenjar seukuran kacang yang terletak di sisi uretra, berfungsi untuk menetralkan urin asam yang masih tersisa dalam uretra. Uretra adalah saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh dan juga berfungsi untuk mengeluarkan air mani saat ejakulasi. Selanjutnya adalah prostat. Prostat adalah kelenjar yang terletak di bawah kandung kemih dan di depan rektum pada pria, yang berfungsi untuk memproduksi cairan tambahan dan bercampur dalam ejakulasi untuk memberi nutrisi pada sperma, membantu mengatur aliran urin, memproduksi hormon, dan mendukung kinerja hormon testosteron, menghasilkan hormon DHT yang memberikan dorongan seksual. Talo.